Kaum muslimin rahimakumullah. Kita saat ini menghadapi wabah virus corona. Wabah virus corona ini yang menimpa kita semua, yang menjadi pertanyaan kita semua yang hadir di sini adalah, apakah wabah ini bentuk cintanya Allah, bentuk sayangnya Allah kepada hambanya, atau bentuk murkanya, bentuk azabnya Allah kepada hambanya? Itu pertanyaan kita. Apakah bentuk sayang, rahmat, cinta sang Allah kepada hambanya, atau sebaliknya, bentuk murkanya, bentuk azabnya Allah kepada hambanya? Apakah maksiat, dosa yang kita lakukan tersebut berdampak kepada alam? Tentunya berdampak, jamaah sekalian, berdampak. Hajar Aswad itu dulunya putih, ya, putih bersih, berubah menjadi hitam karena maksiat manusia kepada Allah, dosa manusia kepada Allah. Kita saat ini banyak dosa, banyak maksiat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis Tirmizi. Setiap bani Adam banyak dosa, banyak maksiat. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, ketika berdosa beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Berdampak, jamaah sekalian. Ar-Rum ayat 41 sangat jelas. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabas aydin nas yudhikhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Aydin nas liyudhikhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. Allah beri berbagai macam bencana. Apa tujuan Allah itu? La'allahum yarji'un, agar kau kembali ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un. Anas bin Malik pernah bertanya kepada Aisyah, istrinya baginda Rasulullah SAW, tentang bencana yang menimpa sebuah negeri. Aisyah menjawab, wahai Anas, bencana, banjir, longsor, malapetaka, bahaya tidaklah menimpa sebuah negeri kecuali minuman keras merajalela. Kata Aisyah, judi merajalela, buntut merajalela, perzinahan merajalela, tempat-tempat maksiat di backing dengan begitu mudahnya. Khamar, Pak. Efek khamar itu luar biasa, jamaah sekalian, luar biasa. Seorang cucu membunuh kakek neneknya. Pengendara motor tabrakan jalan malam pergoda. Luar biasa efek khamar. Suami istri bercerai gara-gara mabuk. Perkelahian luar biasa. Jadi jangan sampai khamar ini dilegalkan, jamaah sekalian. Efeknya luar biasa, menghancurkan generasi muda. Kata Aisyah ketika ini merajalela, tunggu, kata, wahai bumi bergoyanglah kau, wahai gunung meletuslah kau, wahai laut tsunami lah kau.
la'allahum yarji'un, agar kau kembali ke jalan yang benar. Khamr, narkoba. Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata siapa? Kata Allah. Allah berfirman, Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, berjudi, main buntut, wal ansab, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, buntut lagi, mengundi nasib, wal maisir, wal azlam, wal ansab. Apa kata Allah? Rijsun, rijsun, itu perbuatan keji. Min amali syaitan, itu perbuatan syaitan, kata Allah. Fajtanibuhu, jauhilah perbuatan itu, jauhilah akhi, jauhilah. La'allakum tuflihun, agar kau beruntung. Coba kita lihat fakta di lapangan, betapa banyak saudara kita yang terjebak dengan main buntut, jemaah sekalian. Selamatkan saudara kita, beri nasihat kepada saudara kita. Wahai akhi, Allah larang itu akhi, karena berdampak kepada murkanya Allah. Betapa banyak kalau kita terjebak. Ada anak muda kita minum keras, minuman keras luar biasa, terjebak narkoba. Sekarang demam buntut akhi, demam buntut. Tiap-tiap kampung ceritanya buntut. Rijsun, kata Allah, rijsun min amali syaitan, itu perbuatan syaitan. La'allakum tuflihun, agar kau beruntung, tinggal itu. Khamr, ketika merajalela, tunggu, kata Allah. Perzinahan kita lihat semakin jelas depan mata kita, jemaah sekalian. Panti-panti pijat, tolong. Ketika Allah ingin turun keberkahan dalam sebuah kampung, Pak, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Jelas, jika penduduk negeri beriman bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat kami. Tunggu, kata Allah, azabku sangat pedih. Akan kusiksa mereka apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, khatib mengajak pada saat ini, mari kerjasama yang baik antara ulama dan umara. Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, kata Allah, umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, tugas ulama. Mari salat, ingat surga, ingat neraka, hidup nekan mati. Itu ulama menyampaikan. Hidup nedak lama, 60-70 gim. Apalagi sekarang banyak orang yang meninggal, 4-5 orang meninggal. Mobil ambulan lewat niu-niu, apakah tidak membuat kita sadar dengan itu semuanya? Itu ulama menjelaskan, mari ke masjid, dekat dengan Al-Quran, jangan sombong.
Jangan kayak sikitlah sombong. Jangan, itu ulama menjelaskan, menyampaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, menutup tempat maksiat, menutup panti pijat, menutup pabrik arak. Itu tugas umaro. Kami ulama, para khatib, para ustaz tidak ada wewenang menutup panti pijat, menutup pabrik arak, menutup tempat-tempat maksiat. Bukan wewenang ulama, bukan wewenang para ustaz, bukan wewenang para khatib. Itu tugas aparat hukum, itu tugas umaro. Maka kerjasama yang baik ketika ada tempat maksiat. Wahai pimpinan, wahai para umaro, di sana ada tempat maksiat, tutuplah tempat maksiat itu, karena tempat maksiat itu mendatangkan murka Allah. Yang berdampak murka Allah ketika turunkan azab, semua akan berdampak. Ketika Allah turunkan murka, semua akan merasakan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan kisah, kita hidup ini jamaah sekalian seperti naik perahu, Pak. Silakan buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam perahu tersebut ada penumpang bagian bawah, ada penumpang bagian atas. Ketika penumpang bagian bawah ingin membutuhkan sebuah air, dia harus naik ke lantai bagian atas. Suatu ketika penumpang bagian bawah membutuhkan air yang sangat. Terbesit dalam pikirannya penumpang bagian bawah, saya tidak ingin merepoti penumpang bagian atas. Aku lubangi saja kapal ini, kata penumpang bagian bawah. Kira-kira jamaah sekalian, penumpang bagian atas melihat, menyaksikan penumpang bagian bawah melubangi perahu. Dia diam, dia takut, diam takut, tidak bersuara. Kira-kira yang mati tenggelam, apakah yang melubangi perahu? Tentunya tidak. Semua kita akan tenggelam, semua kita akan binasa. Begitulah hidup ini. Ketika ada maksiat kita diam, itu syaitan bisu. Ketika Allah menurunkan azab, semua kita akan merasakan, akhi. Banyak sekarang yang menangis, Pak. Banyak hari yang menangis. Terutama para pedagang-pedagang pada malam hari, menangis mereka. Pak, kami ini bukanya habis maghrib, Pak. Jam 8 harus tutup. Mereka menangis sekarang ini. Kami bingung dengan kondisi ini, Pak. Buka jam 5 sore mereka buka. Jual nasi goreng, jual ketoprak, jual sekuteng. Mereka bukanya sore, akhi. Mereka bukan tidak takut corona, mereka takut corona. Mereka bukan tidak prokes, mereka sangat prokes. Sangat sayang mereka, sangat patuh kepada pemerintah. Kondisi, akhi, menangis mereka. Ini saudara kita, akhi. Pak, kami mau bayar kontrakan 17 juta, Pak, setahun. Banyak kebutuhan kami. Anak kami kuliah, Pak. Anak kami sekolah. Biaya sekolah luar biasa. Biaya paket Zoom luar biasa. Ini kondisi kita jemaah sekalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena jemaah sekalian, mari kita kerjasama yang baik antara ulama dan umaro. Sayangi saudara kita jemaah sekalian. Ketika saudara kita melakukan maksiat, kita doakan. Kita doakan. Ada saudara kita yang kelaparan, kita bantu mereka. Inilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dari langit dan bumi sehingga negeri Laskar Pelangi Allah ridhoi, Allah berkahi, dengan syarat mari tutup tempat maksiat. Tutup tempat maksiat. Insyaallah Allah beri keberkahan kepada kampung kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.